Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Nurhayati dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Peran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam Good Corporate Governance. Boleh next, Kak. Anggota kelompok 6 kami yaitu yang pertama ada Rizkan Fahrozi, yang kedua ada Kevin Andika Maheswara, yang ketiga Dita Alia Dewi, yang keempat Devina Rizky Almira, yang kelima Ajeng Yustia Prasasti, yang keenam Muhammad Rizal Wahyudi, yang ketujuh Muhammad Maftuh Gufron, dan yang kedelapan adalah Tika Dwi Apriani. Sebelum masuk ke pembahasan utama, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan makalah kami. Jadi, good corporate governance merupakan suatu aspek penting dalam keberlangsungan perusahaan, di mana penerapan GCG ini diperlukan untuk menjaga agar perusahaan dapat dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil, sekaligus menjadi kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Dalam penerapan tata kelola perusahaan, terdapat pembagian fungsi yang jelas antara Dewan Direksi dan juga Dewan Komisaris. Di sini Dewan Direksi berfokus pada pengelolaan dan pelaksanaan operasional perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris memiliki fungsi terkait dengan pengawasan dan pemberian saran kepada direksi. Cek, Nah, cek. pembagian fungsi ini penting karena keduanya memiliki peran yang berbeda, tetapi tetap saling berkaitan, di mana direksi menjalankan strategi dan kegiatan perusahaan, sementara komisaris melakukan pengawasan untuk memastikan pengelolaan perusahaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Nah, hubungan kedua organ tersebut juga berkaitan dengan adanya mekanisme checks and balance, yaitu adanya proses saling mengawasi dan menyeimbangkan antara fungsi pengurusan dan juga fungsi pengawasan. Apabila mekanisme tersebut tidak berjalan efektif, maka dapat muncul berbagai permasalahan seperti tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, hingga fraud. Oleh karena itu, pembahasan mengenai Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi menjadi penting untuk melihat bagaimana kedua organ tersebut dapat menjalankan fungsinya, serta bagaimana keduanya dapat bersinergi dalam menjaga integritas GCG. Boleh next, Kak? Nah, jadi di sini berdasarkan latar belakang tersebut terdapat 3 rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama adalah bagaimana peran Dewan Komisaris dalam mengawasi pengelolaan perusahaan. Yang kedua, bagaimana peran Dewan Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan. Dan yang ketiga, terkait bagaimana sinergi kedua organ dalam menjaga integritas dalam prinsip GCG. Lalu untuk tujuan penulisan, telah kami sesuaikan dengan rumusan masalah yang tadi disebutkan, yaitu yang pertama, menganalisis fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, yang kedua menganalisis pelaksanaan pengurusan oleh Dewan Direksi, dan yang ketiga menganalisis bentuk sinergi antara kedua organ perusahaan dalam menjaga integritas good corporate governance. Lalu di sini untuk manfaat penulisan makalah yaitu ada 2. Yang pertama adalah manfaat teoritis untuk memperluas pengetahuan dan referensi ilmiah, khususnya terkait dengan bidang akuntansi dan corporate governance mengenai peran Dewan Komisaris dan Direksi. Lalu untuk masalah manfaat praktis yaitu dapat memberikan gambaran pentingnya sinergi antar organ serta menjadi acuan referensi dalam memperkuat sistem pengawasan guna mencegah pelanggaran integritas GCG. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Maftuh Gufron. Di sini akan menjelaskan beberapa poin terkait GCG. Yang pertama, definisi GCG, Good Corporate Governance atau biasa kita sebut sebagai GCG. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa hal tersebut merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar seluruh aktivitas organisasi ini berjalan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil, sehingga hal ini dapat menciptakan added value atau nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Dan juga GCG ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat membangun kepercayaan dari para pemangku kepentingan dan hal tersebut dapat melindungi stakeholder sehingga dapat mewujudkan keberlanjutan berusaha. Nah, sehingga dari poin-poin ini dapat kita pahami bersama bahwa
GCG ini merupakan suatu sistem tata kelola perusahaan yang tujuannya itu untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan juga kepentingan para pemangku kepentingan melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sehingga perusahaan ini dapat tumbuh secara berkelanjutan. Selanjutnya, prinsip-prinsip GCG atau Good Corporate Governance di Indonesia ini penerapan GCG itu mengacu pada 5 prinsip utama yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi atau KNKG. Di sini ada 5 prinsip. Yang pertama ada transparansi, kemudian ada akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran serta kewajaran dan kesetaraan. Yang pertama transparansi. Dapat kita ketahui bersama bahwa transparansi ini merupakan keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi yang material dan relevan kepada para pemangku kepentingan secara tepat waktu, akurat, jelas, dan mudah diakses. Nah, transparansi ini memungkinkan para investor dan masyarakat atau pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan. Selanjutnya ada akuntabilitas. Dapat kita pahami bersama bahwa akuntabilitas ini merupakan menunjukkan kejelasan fungsi dan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan juga pertanggungjawaban dari setiap organ perusahaan sehingga pengelolaan dari perusahaan ini dapat dilakukan secara efektif. Nah, dapat kita pahami bersama bahwa setiap pihak dalam organisasi ini harus memiliki tanggung jawab, wewenang dan tanggung jawab yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham maupun para pemangku kepentingan lainnya. Kemudian yang ketiga ada responsibilitas. Responsibilitas ini menunjukkan kepatuhan suatu perusahaan atau organisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan juga tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan. Jadi perusahaan ini tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan aspek hukum, etika bisnis, serta keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya independensi. Independensi ini berarti bahwa perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan, tekanan maupun intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi objektivitas pengambilan keputusan. Nah, prinsip ini tuh bertujuan untuk menciptakan keputusan yang adil dan objektif demi kepentingan perusahaan. Yang terakhir yaitu prinsip kewajaran dan kesetaraan. Prinsip ini merupakan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan sesuai hak dan kewajibannya. Jadi perusahaan itu harus memberikan kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi serta melindungi hak-hak hak-hak pemangku kepentingan minoritas maupun pihak lainnya. Nah, kelima prinsip ini saling melengkapi dalam membangun tata kelola perusahaan yang efektif. Apabila diterapkan secara konsisten, perusahaan atau organisasi ini dapat memiliki sistem pengendalian yang baik, meningkatkan reputasi, meminimalkan risiko penyimpangan, serta menciptakan keberlanjutan berusaha. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada pengertian integritas dalam good corporate governance. Di sini ada makna integritas dan juga peran integritas di dalamnya. Nah, untuk makna integritas sendiri, integritas di sini menggambarkan konsistensi antara nilai, ucapan, dan tindakan berdasarkan kejujuran, etika moral, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Nah, jadi setiap individu dalam organisasi ini harus memiliki integritas dan bertindak secara jujur meskipun tidak berada dalam pengawasan. Nah, peran integritas dalam good corporate governance ini dia berperan untuk mencegah fraud, kemudian untuk meningkatkan budaya etis, dan juga mendukung pengendalian internal serta membangun kepercayaan dari stakeholder. Slide selanjutnya. Hubungan integritas dengan tata kelola perusahaan, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa integritas ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan tata kelola perusahaan karena keberhasilan implementasi dari GCG ini sangat bergantung pada perilaku etis dalam suatu organisasi. Di mana apabila integritas ini diterapkan, maka itu akan menjadi budaya etika dalam suatu organisasi, yang mana budaya etika ini saat diterapkan pada cara kerja dalam suatu organisasi, ini dapat menjadi penerapan pada good corporate governance, di mana pada penerapan-penerapan ini seperti yang telah disebutkan dalam tujuan GCG dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders, di mana saat kepercayaan dari stakeholders atau pemangku kepentingan ini dapat terbangun secara baik, maka kinerja dari GCG ini akan berjalan dengan baik dan dapat bekerja secara berkelanjutan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Selanjutnya kita akan membahas lebih spesifik mengenai Dewan Komisaris. Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis kepada direksi. Fungsi utamanya yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan perusahaan yang dijalankan oleh direksi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris tidak ikut menjalankan operasional sehari-hari, tetapi memastikan direksi mengelola perusahaan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Dewan Komisaris bertanggung jawab menelaah strategi perusahaan, rencana kerja utama perusahaan, kebijakan manajemen risiko, anggaran tahunan, serta memantau pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta mengawasi keputusan strategis. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, manipulasi laporan keuangan, dan pengambilan keputusan yang merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Next. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris wajib untuk menjaga independensi, yaitu Dewan Komisaris harus bebas dari pengaruh manajemen maupun pemegang saham pengendali, sehingga mampu memberikan penilaian yang tidak memihak. Dewan Komisaris juga tidak boleh memiliki hubungan afiliasi dengan direksi, Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham pengendali. Komisaris independen juga tidak boleh memiliki saham atau hubungan usaha yang dapat mempengaruhi independensinya. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, terutama pada area yang memiliki risiko tinggi dan potensi benturan kepentingan. Tugas Komite Audit sendiri yaitu menelaah laporan keuangan sebelum dipublikasikan, menelaah ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, mengevaluasi pelaksanaan audit internal, memantau tindak lanjut atas temuan audit, menelaah pelaksanaan manajemen risiko, serta memberikan saran terkait potensi benturan kepentingan. Kemudian ada yang namanya komisaris independen, yaitu merupakan bagian dari Dewan Komisaris yang berperan sebagai pengawas yang netral dan objektif. Jumlah komisaris independen dalam perusahaan publik minimal 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Next. Kemudian Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan dan etika perusahaan, yaitu bertanggung jawab untuk memastikan perusahaan mematuhi peraturan dan menerapkan standar etik yang baik. Dewan Komisaris harus mendorong karyawan melaporkan pelanggaran hukum dan perilaku tidak etis tanpa takut dapat balasan. Perusahaan wajib memiliki kode etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris, direksi, karyawan, dan organ pendukung lainnya. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab memastikan mekanisme whistleblowing, pengendalian internal, dan sistem pelaporan berjalan dengan baik sehingga pelanggaran dapat dideteksi dan ditindaklanjuti secara transparan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Rizkan Faroji. Di sini saya akan memaparkan terkait peran dan tugas Dewan Direksi dalam tata kelola perusahaan. Dimulai dari sistem tata kelola perusahaan di Indonesia. Di Indonesia, tata kelola perusahaan menganut sistem Dewan Ganda atau Two-Tier Board System. Artinya terdapat pemisahan tegas antara fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan fungsi eksekutif yang dipegang oleh Dewan Direksi. Dengan pemisahan ini, direksi bertanggung jawab mutlak atas pencapaian visi serta jalannya operasional perusahaan secara efektif. Selanjutnya mengenai fungsi pengurusan dan perlindungan hukum. Pertama, direksi memikul dua fungsi utama, yaitu pengurusan operasional sehari-hari dan menjadi perwakilan resmi perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kedua, berlaku prinsip fiduciary duty, di mana direksi wajib bertindak dengan etikat baik, jujur, serta penuh kehati-hatian, semata-mata demi kepentingan terbaik perusahaan. Ketiga, terdapat doktrin bisnis judgment rule atau BJR, yang memberikan perlindungan hukum bagi harta pribadi direksi atas risiko dari keputusan bisnis yang diambil. Namun, ada pengecualian dalam doktrin ini, di mana perlindungan BJR akan gugur apabila terbukti adanya kelalaian berat, pelanggaran hukum, atau adanya benturan kepentingan, conflict of interest. Beralih ke slide selanjutnya, kita membahas
kebijakan, etika, dan budaya korporasi. Di sini direksi bertindak sebagai arsitek budaya korporasi melalui prinsip tone at the top, yaitu memberikan keteladanan etika dari jajaran pimpinan tertinggi. Direksi memimpin penjabaran 5 pilar GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan menegakkan larangan keras terhadap penyuapan, gratifikasi, dan korupsi dalam bentuk apapun. Komitmen ini ditegaskan secara konkret melalui penandatanganan fakta integritas secara berkala oleh seluruh insan perusahaan. Topik berikutnya adalah sistem pengendalian internal. Tujuannya adalah memberikan keyakinan memadai atas efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Untuk standar global, perusahaan mengadopsi kerangka kerja COSO sebagai panduan pengendalian risiko secara terstruktur. Sementara untuk menjaga pengawasan objektif, direksi memfasilitasi dan mendukung penuh peran audit internal dalam menjalankan pengawasan lini ketiga berbasis risiko atau risk-based audit. Terakhir, pada slide ini kita akan masuk ke pembahasan strategi anti-fraud berdasarkan 4 pilar OJK. Pencegahan dilakukan melalui edukasi awareness anti-fraud secara rutin, penerapan prosedur Know Your Employee atau KYE untuk memastikan integritas SDM sejak perekrutan, serta otorisasi 4 mata 4 Eyes Principle pada transaksi beresiko tinggi. Deteksi diimplementasikan melalui saluran pelaporan whistleblowing system atau WBS yang aman serta pelaksanaan audit mendadak atau surprise audit secara berkala. Investigasi dan saksi. Setiap dugaan kecurangan akan ditangani secara objektif dan independen, diikuti pemberian sanksi tegas untuk menciptakan efek jera atau deterrent effect. Pemantauan dan tindak lanjut dilakukan melalui evaluasi akar masalah atau root cause analysis dan perbaikan kelemahan prosedur agar celah serupa tidak terulang di masa depan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Dita Alia Deli. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai hubungan komisaris dan direksi dalam menjaga integritas. Nah, untuk menjaga integritas itu, yang pertama yang harus dilakukan adalah adanya mekanisme checks and balances, di mana direksi harus bertugas mengelola dan menjalankan operasional perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi. Kemudian ada pengawasan dan evaluasi, di mana komisaris ini mengawasi kebijakan dan kinerja direksi melalui laporan perusahaan, evaluasi kinerja, pemantauan resiko, serta pemberian rekomendasi terhadap keputusan strategis. Ada juga komisaris independen yang bertugas membantu menjaga objektivitas dalam pengawasan dan memberikan pandangan yang lebih bebas dari kepentingan pihak tertentu. Kemudian ada juga komite audit yang memiliki tujuan untuk membantu komisaris dalam mengawasi laporan keuangan, pengendalian internal, dan kepatuhan perusahaan sehingga dapat mengurangi resiko penyimpangan. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan, serta memastikan perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, dan berintegritas. Next. Next. Oke, untuk yang selanjutnya yang harus dilakukan untuk menjaga integritas yaitu adanya koordinasi dan komunikasi dari komisaris dan direksi. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara komisaris dan direksi diperlukan untuk mendukung pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Nah, direksi perlu menyampaikan informasi terkait operasional, kemudian keuangan dan risiko perusahaan secara terbuka dan tepat waktu, sementara komisaris memberikan masukan serta rekomendasi secara objektif. Nah, komunikasi yang rutin melalui rapat dan laporan berkala dapat mencegah kesalahpahaman, memperjelas batas kewenangan, serta menjaga keselarasan antara fungsi pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Next. Kemudian yang ketiga, untuk
menjaga integritas, diperlukan pengambilan keputusan yang akuntabel. Direksi harus memastikan setiap keputusan berdasarkan informasi yang benar, analisis risiko, kepentingan perusahaan, dan peraturan yang berlaku. Kemudian, Dewan Komisaris harus mengawasi agar proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan. Keputusan yang akuntabel harus memiliki alasan yang jelas, informasi yang dapat diverifikasi, dan pihak yang bertanggung jawab, serta didokumentasikan. Komisaris dan komite audit berperan memperkuat pengawasan dan mendukung transparansi serta integritas informasi perusahaan. Dengan demikian, keputusan yang akuntabel membutuhkan pembagian kewenangan yang jelas, pengawasan efektif, dan keterbukaan informasi. Next. Nah, bagaimana sih dampaknya apabila hubungan komisaris dan direksi ini tidak efektif? Hubungan komisaris dan direksi yang tidak efektif dapat menyebabkan lemahnya pengawasan, tumpang tindih kewenangan, dan keterlambatan dalam menangani risiko perusahaan. Komunikasi yang buruk juga dapat meningkatkan risiko konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan kesalah pengambilan keputusan. Oleh karena itu, hubungan komisaris dan direksi perlu dibangun berdasarkan independensi, transparansi, akuntabilitas, dan batas kewenangan yang jelas. Hubungan yang efektif akan memperkuat pengawasan, mengurangi risiko penyimpangan, serta meningkatkan integritas dan kepercayaan pemangku kepentingan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Mbak. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus ya. Jadi kasus yang kami ambil itu PT Asuransi Jiwasraya mengalami krisis keuangan berat akibat kegagalan tata kelola yang berlangsung lebih dari 1 dekade. Insolvensi perusahaan telah terdeteksi sejak Maret 2009 ketika Jiwasraya kekurangan pencadangan kewajiban polis sebesar 5,7 triliun, namun dibiarkan berlarut dan ditutupi melalui strategi investasi yang semakin berisiko. Krisis memburuk hingga 2019 dengan ekuitas negatif 27,2 triliun dan berujung gagal bayar klaim polis saving plan kepada ribuan nasabah, menjadikannya salah satu kegagalan tata kelola terbesar dalam sejarah sektor keuangan Indonesia. Audit investigatif dari BPK menetapkan kerugian negara sebesar 16,81 triliun dari investasi saham dan reksadana yang perolehannya tidak sesuai ketentuan, sejajar dengan skandal BUMN lainnya. Next. Next, Kak. Halo, tes. Next. Kronologi dan pola penyimpangan investasinya yang sebagian besar dana investasi itu ditempatkan pada instrumen yang berisiko tinggi, yakni saham yang berkualitas rendah atau yang biasa disebut dengan saham gorengan, dan reksadana yang bermasalah, dengan estimasi kerugian masing-masing itu sekitar 4 triliun dan 6,4 triliun menurut BPK. Pola ini itu berlangsung sistematis dan melibatkan pihak eksternal, termasuk pengendali sejumlah emiten yang sahamnya dibeli Jiwasraya. Skandal baru terungkap ke publik pada tahun 2019 sampai 2020 dan ditindaklanjuti Kejaksaan Agung bersama BPK, hingga Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis kepada 6 terdakwa utama pada 2020. Penyidikan masih berlanjut dengan tersangka baru pejabat kementerian pada tahun 2025. Next. Nah, selanjutnya, peran direksi dalam kasus Jiwasraya ini. Direksi Jiwasraya pada periode 2008 sampai 2018 itu berperan langsung dalam pengambilan keputusan investasi berisiko tinggi tanpa kajian kelayakan yang memadai. Peran dan konsekuensi hukum yang yang dilakukan oleh direksi ini, yang pertama, Direktur Utama Henrysman Rahim dan Direktur Keuangan Hari Prasetyo mengambil keputusan investasi tanpa prinsip kehati-hatian atau prudent principle bersama Kepala Divisi Investasi Syah Mirwan. Ketiganya terbukti bersalah korupsi secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, direksi dinilai lalai menjalankan fungsi pengurusan perusahaan secara profesional sesuai prinsip GCG, membawa konsekuensi tanggung jawab pribadi sesuai perundang-undangan, dan pengadilan menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Hendrisman Rahim dan Hari Prasetyo, disunat di tingkat banding menjadi 20 tahun penjara dan dikuatkan di Mahkamah Agung. Next.
Selanjutnya, peran Dewan Komisaris dan fungsi pengawasan dalam kasus Jiwasraya ini. Dewan Komisaris dan Komite Audit dinilai gagal mengawasi kebijakan investasi direksi secara efektif. Beberapa temuan terkait lemahnya fungsi pengawasan ini, yang pertama ada praktik investasi berisiko berlangsung bertahun-tahun tanpa koreksi berarti dan dari organ pengawas internal. Konflik kepentingan dengan mitra eksternal seperti Heru Hidayat, Komisaris Utama PT Trada Alam Mineral, dan Beni Cokro Saputro, Direktur Utama PT Hanson Internasional, yang turut divonis seumur hidup dengan uang pengganti total 16,8 triliun. Kondisi ini bertentangan dengan POJK nomor 73 tahun 2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian. Ketiadaan checks and balance yang efektif menjadi akar struktural skandal ini. Next. Nah, analisis pelanggaran GCG berdasarkan kajian yuridis normatif, prinsip GCG yang dilanggar dalam kasus ini ada 3, akuntabilitas, transparansi, dan responsibilitas. Yang pertama, transparansi, minimnya keterbukaan kondisi keuangan real perusahaan kepada regulator dan pemegang polis. Kemudian ada akuntabilitas, yaitu lemahnya mekanisme checks and balance antara direksi dan komisaris. Kemudian ada responsibilitas, ada ketidakpatuhan terhadap regulasi, kehati-hatian investasi industri asuransi. Nah, yang keempat ini bukan prinsip GCG, tapi instrumen whistleblowing system ini dinilai belum efektif di internal Jiwasraya dibandingkan perusahaan asuransi BUMN sejenisnya. Next. Nah, pelajarannya selanjutnya, pelajaran yang bisa diambil dari kasus Jiwasraya ini menegaskan bahwa penerapan GCG itu tidak cukup sebatas formalitas dokumen saja. Beberapa pelajaran penting yang dapat diambil. Pertama, Dewan Komisaris dan Komite Audit harus independen dan kritis terhadap kebijakan direksi, bukan sekedar organ formalitas. Keputusan investasi besar perlu melalui kajian risiko berlapis, tidak bergantung pada otoritas tunggal direksi tanpa verifikasi yang independen. Kemudian whistleblowing system dan budaya keterbukaan pelaporan harus dibangun agar penyimpangan terdeteksi sejak dini. Dan yang terakhir ada penegakan tanggung jawab hukum yang tegas terhadap direksi, komisaris, dan pihak terafiliasi menjadi presiden bahwa kelalaian tata kelola berujung konsekuensi pidana dan perdata yang signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan terkait kesimpulan dari hasil makalah yang telah kelompok kami buat. Yang pertama, bahwa penerapan GCG yang efektif itu sangat bergantung pada pembagian peran yang jelas, di mana Dewan Direksi secara eksklusif memegang fungsi pengurusan dan perwakilan operasional, sedangkan Dewan Komisaris berfokus pada fungsi pengawasan serta pemberian nasihat strategis. Yang kedua, pelaksanaan GCG itu menerapkan prinsip sinergi dan mekanisme checks and balance, yang artinya sinergi dan komunikasi itu terbuka antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Yang ketiga, dari analisis kasus PT Asuransi Jiwasraya Persero ini, absensinya independensi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh direksi terbukti berujung pada kegagalan sistemik yang merugikan negara dan masyarakat. Selanjutnya, saran yang dapat kami berikan atas kasus yang ada pada kasus Jiwasraya ini, yang pertama adalah perusahaan perlu memperkuat mekanisme whistleblowing system atau WBS. Sistem ini harus memberikan ruang yang aman bagi pihak yang mengetahui adanya pelanggaran untuk melaporkannya, sehingga potensi penyimpangan dapat terdeteksi lebih awal. Yang kedua, peningkatan kapasitas dan proaktivitas komite audit. Dewan Komisaris harus mendorong komite audit untuk lebih kritis dan proaktif. Komite audit tidak cukup hanya melakukan pemeriksaan secara administratif, tetapi harus lebih kritis dalam melihat resiko, laporan keuangan, maupun keputusan-keputusan yang berpotensi menimbulkan masalah bagi perusahaan. Yang ketiga adalah penyelenggaraan evaluasi independensi secara berkala. Hal ini penting agar fungsi pengawasan tetap objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu.
Terakhir, yaitu optimalisasi komunikasi tanpa intervensi. Direksi dan Dewan Komisaris perlu menetapkan forum komunikasi yang lebih rutin dan transparan. Komunikasi yang rutin dan transparan ini akan membantu komisaris memperoleh informasi yang memadai untuk melakukan pengawasan, sementara direksi tetap memiliki ruang untuk menjalankan fungsi pengurusan perusahaan. Jadi, dari saran kami adalah bagaimana perusahaan dapat memperkuat pengawasan, menjaga independensi, meningkatkan efektivitas komite audit, serta membangun komunikasi yang transparan antara direksi dan dewan komisaris. Dengan demikian, diharapkan kejadian seperti yang terjadi pada kasus Jiwasraya itu dapat diminimalkan dan penerapan GCG benar-benar menjadi bagian dari budaya perusahaan. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.